Jangan begitu, udah jangan salah-salahan. Musibah. Bantuin AKT. Ketiga penghuni rumah tersebut mengalami luka bakar parah di sekujur tubuh. Peristiwa ini bermula saat seorang penghuni rumah memasang selang regulator pada tabung gas 3 kg yang baru dibeli. Itu katanya ada di dalam. Saat pemasangan tercium bau gas. Gas itu pun tak jadi digunakan. Lalu ditukarkan ke warung dengan tabung gas 3 kg lain. Saat tabung kedua berhasil dipasangi selang regulator, korban menyalakan kompor dan ledakan pun langsung terjadi. Ketiga korban dilarikan ke RSUD Cengkareng. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, sebuah gedung sekolah dasar di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur terbakar saat aktivitas belajar mengajar tengah berlangsung pada Selasa siang. Api diduga berasal dari salah satu gudang yang berada di samping kantin sekolah. Api tampak membubung tinggi di sebuah bangunan sekolah dasar di kawasan Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur pada Selasa siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan melahap hampir seluruh bangunan gedung sekolah. Kebakaran terjadi saat jam belajar mengajar berlangsung. Beruntung semua siswa dan guru berhasil dievakuasi. Apinya dari mana Pak tadi? Karena dari gudang katanya. Dari gudang? Ya. Tadi posisinya nggak ada murid kan Pak? Nggak ada, udah semua dievakuasi semua. Evakuasi semua? Iya. Oh, oke. Pak, Cepet banget ini. Cepet banget? 30-an kan pada teriak. Begitu angin langsung nyambar kemana-mana. Oke, sempat ada ledakan nggak sih Pak? Ya. Ada ledakan nggak tadi? Ada. Tapi asal apinya belum diketahui Pak? Hah? Asal mula apinya belum ketahui? Menurut informasi dari orang kantin, dari gudang Pak. Dari gudang? Oke. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian usai petugas pemadam kebakaran menerjunkan 14 unit mobil pemadam. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Dugaan sementara, api berasal dari salah satu gudang yang berlokasi di samping kantin sekolah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengecek langsung uji coba program makan bergizi gratis di SDN 02 dan 03 Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belusukan ke SDN 02 dan 03 Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa pagi. Tujuannya tak lain adalah untuk meninjau langsung uji coba program makan bergizi gratis. Dengan harga per porsi Rp14.900, para siswa sudah mendapatkan 1 porsi nasi, sayur, lauk ayam goreng, buah pisang, dan susu kemasan kecil. Ada di 3 lokasi ya, di Solo, Surabaya, sama di Sentul. Hari ini di Sentul di SDN 2 sama SDN 3 Sentul. Jadi hari ini menunya kosnya 14.900. Udah termasuk ayam, sambil dimakan. Ayam, nasi, sayur, buah sama susu 14.900. Nah, terkait dengan harga itu nih, Mas, kan banyak itu yang simpang siur kalau ada 7.500 lah harganya atau nggak cukup lah. Itu gimana tuh, Mas? Tidak pernah ada statement dari kami kalau anggarannya dipotong sampai 7.500. Jadi untuk anak-anak kita, untuk generasi muda ya, jangan sampai kita pelit-pelit. Jadi hari ini kosnya 14.900 dan nanti akan kita uji coba terus sampai bulan Oktober. Tiap hari menunya beda, jadi nanti kita bisa mendapatkan masukan dari anak-anak, orang tua murid, komite, guru, dan juga para ahli gizi.
Tapi terkait harga per daerah itu akan berbeda tetap sesuai dengan daerahnya ya berarti? Yang jelas nggak mungkin 7.500. Yang mungkin nanti di beberapa daerah menunya menyesuaikan sesuai ini ya sesuai kearifan lokal lah. Jadi kita nanti akan tengok di daerah-daerah lain, kita juga akan memperhatikan skema-skemanya. Mungkin ada yang pakai catering, ada yang memanfaatkan UMKM, ada yang mungkin orang tua murid gotong royong. Jadi kita akan coba berbagai macam skema sampai bulan Oktober nanti, sampai nanti kita menemukan skema terbaik. Gibran pun mempersilahkan semua pihak untuk melihat dan memberikan masukan selama program makan bergizi gratis diuji coba hingga Oktober 2024 untuk mendapatkan skema terbaik. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo menghadiri puncak acara Hari Anak Nasional yang digelar di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura, Papua. Ribuan anak-anak hadir dan antusias memeriahkan acara peringatan Hari Anak Nasional ke-40. Lebih dari 5.000 anak hadir dalam puncak acara Hari Anak Nasional yang digelar di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura, Papua pada Selasa pagi. Ribuan anak ini hadir menampilkan tarian kolosal yang memecahkan rekor muri. Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024 dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dan sejumlah menteri, yakni Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Mendagri Tito Karnavian. Acara diawali dengan demonstrasi gampang, asik, menyenangkan atau gasing dari 100 anak asli Papua dan penampilan suara anak Indonesia dari 38 provinsi se-Indonesia. Atraksi marching band cilik dari 3 TK di kota Jayapura, doa bersama, dan ditutup tarian kolosal persembahan pelajar di kota dan Kabupaten Jayapura. Dia disiapkan kepintarannya, kepandaiannya, wawasannya, dan karakternya. Pak, soal antusiasme anak-anak Papua tadi bagaimana Pak? Tanggapannya Bapak? Ya ini mungkin pertama kali puncak Hari Anak Nasional diadakan di Papua dan dilaksanakan secara besar-besaran dan anak-anak menikmati. Saya pun juga tidak mau memberi sambutan pidato karena ini adalah arenanya anak-anak, tempat anak-anak berinteraksi, bermain, bersenang-senang, saya rasa itu. Presiden berpesan agar anak-anak Indonesia menjadi pribadi yang berwawasan dan berkarakter. Pemirsa, Polres Jember, Jawa Timur menangkap 22 anggota perguruan silat PSHT terduga pelaku pengeroyokan anggota Polsek Kaliwates. Dari 22 terduga pelaku, sebanyak 20 orang ditangkap polisi dan 2 orang diserahkan langsung oleh pengurus PSHT Jember. Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur menangkap 22 terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota polisi Polsek Kaliwates, Aibda Indrajaya. Sebanyak 22 terduga pelaku pengeroyokan tersebut adalah anggota perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Trate PSHT Jember. Dari 22 pelaku, ada 2 terduga pelaku yang diserahkan langsung oleh pengurus PSHT. Kami Ketua Cabang, kemudian Ketua Ranting juga mengucapkan satu sangat prihatin sekali. Kedua juga kita mohon maaf ya, Ketua Cabang, Ketua Ranting mohon maaf. Dan kita siap untuk mencari, mungkin 24 jam ini kita menyerahkan pelakunya dan kita berupaya supaya proses yang tadi malam bisa dipertanggungjawabkan oleh pelaku itu. Sementara itu Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi menyatakan 22 terduga pelaku pengeroyokan akan diperiksa untuk mengetahui peran masing-masing pelaku. Ada 22 orang yang telah kami amankan. Berikut barang bukti yang kami dapatkan dari para terduga pelaku pengeroyokan ini. Dari 22 orang yang kami amankan ini, tentunya kami masih melaksanakan pemeriksaan secara maraton untuk bisa menentukan peran dari masing-masing orang terhadap peristiwa pengeroyokan yang terjadi.
Sebelumnya Aibda Indrajaya dikeroyok puluhan anggota PSHT saat bertugas di lampu merah Transmart Jember pada Senin dini hari. Saat itu rombongan pesilat PSHT sedang konvoi mengendarai kendaraan bermotor. Akibat pengeroyokan tersebut, korban terluka parah dan dibawa ke rumah sakit. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa, sebuah resepsi pernikahan pasangan pengantin di Bangkalan, Madura, Jawa Timur heboh. Pasalnya kedua mempelai tersebut dikalungi uang berbentuk dolar oleh para tamu undangan saat berada di atas pelaminan. Uang ratusan dolar ini pun nyaris menutup sekujur tubuhnya. Beginilah suasana resepsi pernikahan pasangan pengantin di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Nampak sejumlah tamu undangan sedang memberi sebuah uang kertas berbentuk dolar. Uang dolar dikemas berbentuk khusus berupa kalung panjang, lalu mereka taruh di leher pasangan pengantin yang sedang duduk di atas pelaminan. Banyaknya uang yang diberikan kepada pasangan pengantin membuat sekujur tubuh mereka nyaris ditutupi oleh mata uang dolar. Tak hanya itu, para tamu undangan juga memberikan uang dolar kertas berbentuk paket bunga yang dipasang pada kursi pelaminan pengantin. Sehingga pasangan pengantin ini terlihat seperti raja dan juga ratu. Pasangan pengantin Abdul Adim dan juga Amelia Putri mengaku resepsi pernikahan digelar di rumah pengantin wanita di Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Ini kan biasa ya, tradisi. Nah, banyak dari rupiah-rupiah itu udah biasa. Yang makin kagetnya itu makin lama makin banyak dan itu dolar semua. Dari buket, dari kalung-kalung, yang paling banyak tuh buket dolar tuh yang paling ini rata-rata 100-an, jadi kurang lebih 1.000 dolar. Di wilayah utara Kabupaten Bangkalan memang terdapat tradisi saweran pada resepsi pernikahan pasangan pengantin. Para undangan diberi kebebasan untuk memberikan uang dalam bentuk apapun, termasuk berupa mata uang dolar maupun rupiah, tergantung kemampuan dari para undangan. Garuda Muda lolos ke semifinal AFF U19 setelah taklukan Timur Leste 6-2. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, aksi ugal-ugalan seorang pengendara sepeda motor di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur berakibat 3 penonton acara karnaval menderita luka-luka usai tertabrak motor. Pengendara sepeda motor pun langsung diamankan. Pengendara motor ini diduga hilang kendali usai melakukan aksi ugal-ugalan dengan mengangkat roda depan. Sejumlah warga yang tengah menonton acara karnaval di Desa Warujayang, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur menderita luka-luka usai tertabrak motor pelaku. Aksi ugal-ugalan pemotor tersebut kemudian viral di media sosial. Menurut Kapolsek Tanjung Anom, berdasar keterangan penyelenggara, sang pengendara motor bukan bagian dari peserta karnaval. Aksi ugal-ugalan tersebut dilakukan atas inisiatif pemotor sendiri. Akibat insiden ini, 3 orang menderita luka-luka. Pengendara dan sepeda motornya kini telah diamankan pihak kepolisian. Kita beralih ke berita lainnya pemirsa, kericuan terjadi pada pertandingan futsal antar pelajar sekolah menengah atas di Ambon, Maluku pada Minggu kemarin. Kericuan terjadi lantaran salah satu tim tak terima setelah dinyatakan kalah saat pertandingan berakhir. Inilah video amatir yang memperlihatkan kedua pemain tim futsal dan supporternya saling kejar-kejaran hingga baku hantam di lapangan futsal Tantui, Kota Ambon, Maluku. Kericuan tersebut terjadi saat pertandingan futsal antara tim SMA Negeri 1 Ambon melawan SMA Negeri 22 Maluku Tengah, Maluku. Akibat aksi saling kejar-kejaran ini membuat panitia penyelenggara dan juga para guru-guru setempat kewalahan lantaran kesulitan mengendalikan massa. Beberapa menit kemudian, panitia dan juga guru setempat berusaha mencoba melerai kedua tim yang terlibat kericuhan di lapangan futsal tersebut. Kericuhan terjadi dipicu kesalahpahaman antara kedua tim saat pertandingan berakhir dengan skor 4-2.
Selain itu, salah satu tim tak terima dengan kekalahan saat pertandingan berlangsung dan menolak bersalaman dengan tim yang menang dalam pertandingan tersebut. Pertandingan ini sendiri akhirnya dapat dimenangkan tim kesebelasan SMA Negeri 1 Ambon dengan skor 4-2 atas tim kesebelasan SMA Negeri 22 Maluku Tengah. Pertandingan futsal antar pelajar di Maluku ini diikuti oleh 24 peserta dari Maluku Tengah, Kabupaten Buru, dan juga Kota Ambon, Maluku. Ya pemirsa, tak tahan dihujat netizen termasuk selebriti, Wanda Hara akhirnya membuat permintaan maaf karena telah datang memakai cadar di kajian Ustadz Hanan Attaqi. Kajiannya tuh nyampur, ada cewek ada cowok tapi dipisah cuma dalam satu ruangan. Nah yang gak gue habis pikir itu adalah kenapa si Wanda ini bisa bercadar. Berarti kan teman-teman di sekelilingnya itu mensupport. Kalau gak mensupport gak mungkin si Wanda Hara ini ada di tengah-tengah perempuan. Ustadznya pun kena prank. Yang gue gak habis pikir lagi dan lucu ya Sandi, ya Nagita Slavina itu kan udah bolak-balik umroh, sudah naik haji juga. Masa sih gak bisa ngomong ke temennya, bilang gini, Wanda untuk kali ini lu gak usah ikut ya, atau kalau lo mau ikut lu di tempat laki-laki aja, nanti kalau mau foto atau apapun itu lu bisa gabung sama kita. Sesederhana itu. Geger aksi cadar Wanda bahkan membuat Pipi Dian Irawati atau Umi Pipi membuat unggahan dalam akun Instagramnya @_umi_pipi_. Dalam unggahannya, Umi Pipi menulis, jika cadar adalah pakaian kemuliaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Rasulullah, jangan kau nodai, jangan kau nistakan. Kita semua sedang berproses untuk mengenal Allah, untuk mendekat kepada Allah, tetapi berproseslah dengan baik sesuai syariahnya. Tak tahan dengan berbagai cercaan, Wanda Hara akhirnya angkat suara. Lewat akun media sosialnya, Wanda meminta maaf atas perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Hara dari hati yang paling dalam. Mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kegaduhan ini. Dalam kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Hanan Attaqi kemarin, atas kejadian yang telah terjadi karena perbuatan saya yang menyinggung banyak pihak kepada saya. Saya menyadarin ini adalah kesalahan saya. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Ustadz Hanan Attaqi dan meminta maaf kepada beliau dan seluruh panitia Ayah Amanah. Dan juga meminta maaf kepada teman-teman yang ikut terbawa dalam kejadian ini. Terima kasih. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Permintaan maaf Wanda pun diunggah kembali di akun Instagram Ustadz Hanan Attaqi, @hanan_attaqi. Dalam unggahannya, Ustadz Hanan menulis agar Wanda bisa menjadi muslim yang lebih baik. Ia juga berharap kejadian tersebut membuat Wanda terus belajar memperbaiki diri dan menempuh jalan kepada Allah. Dede, seorang saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam, mengaku telah memberikan keterangan palsu sesuai arahan dari Aib dan Ibtu Rudiana. Sementara Ibtu Rudiana melawan balik dan mensomasi Dede atas pencemaran nama baik tersebut. Kamu bohong di depan penyidik? Bohong. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Karena saya disuruh, Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Pak Rudiana. Misteri pembunuhan sejoli Vina dan Eki pada Agustus 2016 silam memasuki babak baru. Dede, yang merupakan saksi kunci pada kasus tersebut 8 tahun lalu, membuat pengakuan mengejutkan di sebuah laman YouTube dan menceritakan dipaksa membuat kesaksian palsu oleh Ibtu Rudiana dan Aib. Tim kuasa hukum Ibtu Rudiana pun langsung memberikan respon dalam konferensi pers yang digelar PBH Perhaki pada Senin 22 Juli 2024. Pihaknya menyatakan mensomasi 3 orang, Dede, Liga Akbar, dan pemilik channel YouTube karena dinilai telah menyebarkan fitnah terhadap Ibtu Rudiana. Ketiganya diberikan waktu 3 kali 24 jam untuk meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Jika tidak, maka pengacara akan melanjutkan ke proses hukum.
kepada 3 orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Di hari yang sama, Dede muncul ke publik. Dede bersikukuh mengakui hanya mengikuti skenario dan tak tahu menahu akan kejadian sebenarnya. Ia ikut arahan Ibtu Rudiana dan saksi lain bernama AF. Keterangan yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan tersebut berakhir pada penangkapan para terpidana. Mau ngapain di sini? Kata buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, emang mau ngapain kan? Kita tidak tahu peristiwa itu. Nah udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya katanya. Dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya yang meninggal. Nah disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau warung itu bener Pak, warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengajaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Dede menambahkan siap dipenjara menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Sementara, kuasa hukum Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya memiliki bukti kuat bahwa tidak ada perintah dari Ibtu Rudiana kepada Dede. Pemirsa, kita beralih ke berita olahraga. Pasukan Garuda Muda Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 setelah mengunci kemenangan atas Timor Leste dengan skor telak 6-2. Indonesia mengubah sedikit susunan pemain saat berjumpa Timor Leste pada laga terakhir di grup A Piala AFF U19. Keputusan itu dirasa tepat karena Garuda Muda berhasil mendominasi lawan. Berawal dari sebuah tendangan sudut, penyerang Indonesia, Jens Raven, membelokkan bola ke gawang Timor Leste 1-0. Namun tak lama berselang, Timor Leste mendapat hadiah penalti. Sebuah hadiah yang tak disia-siakan. Timor Leste menyusul 1-1. Indonesia U19 langsung bereaksi. Jens Raven kembali menjadi momok. Sentuhannya kembali membawa Garuda unggul 2-1. Jelang babak pertama usai, tendangan keras Vigo Dennis gagal diamankan kiper Alexandre Lima 3-1. Di paruh kedua, Indonesia tetap bermain dengan intensitas tinggi. Berawal dari tendangan sudut Caviatur, Kadek Arel menggoyang gawang Timor Leste dengan sundulan 4-1. Sebuah peluang yang didapatkan dan Caviatur crossing pemirsa. Tak lama kemudian, kerjasama Raven dan Arkan Kakak membuat bangku pemain Indonesia bersorak 5-1. Indonesia tidak mengendorkan serangan. Kali ini tendangan keras sang playmaker Caviatur membobol gawang lawan 6-1. Timor Leste ternyata masih mampu mengejutkan pertahanan Indonesia. Alex Lemos memperkecil jarak 2-6. Hingga laga usai, Garuda Muda berhasil menjaga keunggulan dan melaju ke semifinal sebagai juara grup A. Kita beralih ke Olimpiade Paris 2024. 4 hari lagi pesta olahraga terbesar di dunia akan berlangsung di Paris yang berada di jantung Eropa. Persiapan sejumlah venue terus dikebut untuk dirampungkan. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Dalam 1 bulan terakhir, kota Paris, ibu kota Prancis, bersolek untuk menyambut pesta olahraga terbesar di dunia, Olimpiade 2024. Sejumlah venue terus dikebut pengerjaannya agar mampu menggelar perlombaan dengan baik. Sebagian venue juga akan menjadi bagian dari tempat berlangsungnya upacara pembukaan yang berlangsung 26 Juli nanti. Venue-venue tak sekedar menjadi tempat berlangsungnya perlombaan, tapi juga tergelarnya sejumlah atraksi yang akan menghibur penonton. Chef The Mission Indonesia, Anindya Novian Pagri, melihat langsung kondisi beberapa venue. Halo semua sahabat tanah air, di belakang saya Sungai Seine, yang dimana ada open water swimming nantinya, ada triathlon, dan juga kontingen Indonesia tanggal 26 Juli malam waktu setempat akan ada di sini untuk pembukaan Olimpiade, hadir di dalam suatu boat melambai-lambai dengan
baju kejutan. Kita ketahui ada 4 yang pertama kali dipertandingkan di Olimpiade Paris ini. Selain surfing, skateboard, breakdance atau namanya breaking, dan speed climbing yang kita berharap banyak. Nah, di sini nih, di belakang situ, ini adalah tempat di mana ada BMX pertandingan, lalu juga ada breakdance, lalu juga ada skateboard. Nah, disinilah tempatnya. Nah, mudah-mudahan skateboard kita juga banyak atlet buat kedepannya kita bisa bertanding. Tapi ya inilah bagian saya untuk survei, dan nanti sore saya insya Allah untuk datang melihat Olympic Village atau Athletes Village, karena banyak kawan-kawan kita yang datang, dan juga nanti sudah bisa di Adidas Arena untuk badminton itu mulai latihan tes ombak. Sebagian atlet Indonesia sudah tiba di Prancis untuk mematangkan persiapan.